Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk episode 84 ya. Anda bertanya, kita menjawab ya. 0812 8240 dan seterusnya. Shalom Pak Eras, saya sangat diberkati dengan setiap pengajaran firman yang disampaikan oleh Bapak. Terima kasih banyak Pak, hidup saya terus diubahkan. Saya mau bertanya Pak. 1. Apakah orang yang meninggal di luar Tuhan tapi hidupnya baik saat ini ada bersama dengan orang berkenan kepada Tuhan di Hades yang nyaman atau di tempat tersendiri ya Pak? Saya tidak tahu pembedaan antara orang yang benar-benar menjadi anggota keluarga kerajaan dan orang yang menjadi anggota masyarakat waktu di Hades. Saya belum menemukan jawabannya di sini. Tapi itu tidak penting, yang penting nanti setelah penghakiman itu pasti beda tempatnya. Ya, oke. Apakah orang-orang yang sudah meninggal sekarang ini adalah tubuh roh sebelum Tuhan Yesus menyatakan diri? Apakah orang-orang yang sudah meninggal sekarang ini adalah tubuh roh sebelum Tuhan Yesus menyatakan diri? Oh, tubuh roh maksudnya ya. Ya roh sajalah gitu. Kalau itu disebut ada tubuhnya ya silahkan, tapi belum mengenakan tubuh fisik seperti kita yang makan minum. Makan minumnya nanti di langit baru bumi baru. Kalau Tuhan menyatakan diri kelak, kita hidup dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh daging, bisa makan dan minum. Apakah bedanya dengan yang sekarang, yang ada di Hades, yang nyaman dengan yang di surga nanti ya Pak? Beda, waktu di Hades itu Alkitab katakan masih tidur. Masih dikatakan tidur, tapi sebenarnya di dalam Hades itu atau Sheol itu ada kesadaran. Lalu aktivitasnya apa? Saya tidak tahu karena Alkitab tidak menjelaskan dengan jelas. Apakah menyanyi-menyanyi ya bisa saja ya. Tapi masih belum mengenakan tubuh kebangkitan jadi belum makan minum. Nanti makan minumnya waktu dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan di dalam kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. 08122148 dan seterusnya. Salam Pak Eras. Pengajaran Bapak yang saya dengar melalui YouTube dan seminar sudah merubah hidup saya. Kiranya Bapak berkenan menjadi mentor saya. Kekristenan itu bukan agama tapi sekolah kehidupan. Pada waktu seminar ABC, Ecumene Bible Course, Bapak sempat singgung Paulus mengumpulkan para penatua jemaat Efesus. Saya membaca di Alkitab bahwa pemimpin jemaat lokal adalah penatua. Mengapa gereja memakai istilah pendeta? Bukankah istilah pendeta itu berasal dari agama-agama? Sedangkan Kristenan bukan agama. Tolong Pak Eras berkenan untuk menjelaskannya dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Penatua itu artinya yang dituakan, yang dianggap sebagai berhak menasehati. Pendeta itu dianggap sebagai juga yang tua, yang berhak menasehati. Istilah pendeta ini digunakan karena proses bahasa. Artinya seorang pemimpin kerohanian itu pendeta. Jadi kalau di dalam agama Islam menggunakan istilah ulama. Ya. Pendeta ini justru dari agama lain. Ya, saya sebenarnya tidak tahu loh proses mengapa menggunakan nama pendeta ini. Saya sendiri kalau disuruh memilih pakai istilah pendeta atau yang lain, saya tidak pilih istilah ini. Saya mau pilih yang lain, apakah gembala, apakah apa gitu. Tetapi kalau ini sudah kita gunakan tidak menjadi masalah. Yang penting isinya, isi kata pendeta. Jangan istilahnya penatua misalnya atau istilahnya apa gembala. Tapi tidak memiliki isi yang dimaksud sebagai pemimpin rohani. Jadi kata ini sebenarnya tidak terlalu prinsip walaupun bisa dibuat masalah.
Yang penting adalah bagaimana mengisi pengertian pendeta dalam melaksanakan tugas dan panggilannya. Oke? Terima kasih. Yang penting isi dan tugas panggilan dipenuhi. Itu saja. Kalau lain waktu kita menemukan istilah yang lain, kita ganti. Kalau di banyak gereja istilahnya diganti lagi, pastor. Itu istilah yang bagus. Di gereja kami juga kadang-kadang saya disebut senior pastor. Pastor senior. Pastor itu dari kata ya menggembalakan atau gembala. Itu lebih bagus istilah pastor. Mungkin one day kita rame-rame kita ganti namanya. Tapi sekarang isi kata pendeta itu pastor same. Jadi pastor diterjemahkan pendeta. Walaupun tidak tepat. Ya. Salam Pak Eras, Indariko 021482 sekian-sekian. Salam Pak, maaf Pak saya ini baru belajar dan akan terus belajar dari Bapak Erastus. Saya mau tanya tentang klaim dari orang-orang yang menganut doktrin hypergrace yang mengatakan bahwa kita tidak perlu susah-susah berjuang untuk berkenan dan dikasih oleh Bapak. Karena itu semata-mata kasih karunia. Mereka mengambil contoh tentang Yesus yang mendapat pernyataan dari Bapak yang menyatakan inilah anakku yang kukasih kepadanya lah aku berkenan. Yesus memperoleh pernyataan dari surga tersebut setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dari pernyataan tersebut sudah diperoleh di saat Yesus belum selesai dengan pekerjaannya dan belum membuktikan ketaatannya sampai mati di kayu salib. Tidak mungkin Allah Bapa menguji seseorang hanya oleh satu kelakuan. Dari umur 12 tahun Yesus sudah begitu tekun belajar sampai bisa mengenal dirinya siapa. Jadi Bapak berkata ini anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Pasti melalui sebuah proses panjang sampai dinyatakan demikian. Dan pernyataan itu sebenarnya merupakan satu isyarat bahwa dialah yang dijagokan Allah menjadi corpus delicti. Nih saya kasih tahu ya padanannya. Waktu Allah mengumpulkan anak-anak Allah di surga, muncul di situ iblis atau Lucifer. Apa kata Allah? Hai iblis, kamu lihat hambaku Ayub? Hidupnya tidak bercela, dipuji. Apakah betul Ayub tidak bercela? Nyatanya juga di dalam proses dia menderita sempat dia mengucapkan kata-kata yang dirasa Ayub kurang patut sehingga di akhir di akhir kitab Ayub dia berkata, ku cabut semua perkataanku. Nah, dia juga belum sempurna banget kan? Jadi Yesus ketika dinyatakan ini anakku yang kasih kepadanya aku berkenan, dia dijagokan menjadi corpus delicti. Sejak itu Anda membaca di Alkitab, dia dicobai. Dan Alkitab mengatakan dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Setelah mencapai kesempurnaan, berarti waktu baptis itu dinyatakan berkenan, dia belum sempurna. Artinya belum sampai titik kesempurnaan puncak. Setelah mencapai kesempurnaan, dia menjadi pokok keselamatan. Kaitkan lagi dengan Filipi pasal 2, 5-7. Dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah, sampai di kayu salib dulu. Baru dia terbukti menjadi pokok keselamatan. Kalau Ayub boleh diuji, tapi jangan diambil nyawanya. Tubuhnya saja, sampai di tubuhnya. Tapi Yesus sampai diambil nyawanya. Nah, tapi dia lulus. Jadi pernyataan itu harus dipahami dengan benar. Kasihan itu hypergrace. Salah menilai, salah memahami Alkitab. Bagaimana saya menjawab pertanyaan seperti ini? Sedang yang saya pahami dari belajar kebenaran yang Bapak harus ajarkan, kita semua harus berjuang untuk sempurna seperti Bapak dan serupa Tuhan Yesus. Baru nanti akhirnya jika kita berhasil, kita bisa memperoleh juga pernyataan ini. Ya, anakku yang kasih kepadanya aku berkenan. Terima kasih Pak untuk perhatian dan jawabannya. Itu mah sangat dangkal. Ketika nanti di pengadilan ada orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Sekarang tanya, melakukan kehendak Bapa enggak? Jelaskan apa yang tadi saya jelaskan ya. Itu Yesus belum mencapai kesempurnaan loh. Tapi sudah dijagokan Allah untuk menjadi
corpus delicti. Maka diuji coba. Sudah berkenan amasa. Diuji terus itu saudara. Dan saya memiliki penjelasan mengenai ini. Diuji bagaimana dia mau diangkat jadi raja. Wah terus diuji terus. Sampai di kayu salib. Ketika Bapa di surga meninggalkan dia. Eloi, Eloi, Eloi lama sabatani. Tetap dia akhirin kalimat. Bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu lah. Makanya di Ibrani 5 ayat 7 sampai 9 mengatakan. Dia belajar taat apa yang dideritanya. Ya. Dengan ratap tangis dia berdoa kepada dia yang berkuasa menyelamatkannya dari maut. Ini kan doa ratap tangis waktu di Taman Getsemani. Ketika ya dia taat sampai mati baru dia dibangkitkan. Dia dibangkitkan karena taat. Taat sampai akhir. Nah harus dipahami. Tapi tolong deh jangan betototan. Kalau kita ketemu orang bodoh. Kita jadi bodoh kalau kita debat. Kita diam. Kita jelaskan, gak mau ngerti, kita diam. Ya. Jangan bicara dengan orang bodoh, kita jadi bodoh. Jangan bicara dengan orang bebal, kita bebal. Oke. 0878 38 ya. 0878 38 80 dan seterusnya. Bapak Erastus, saya mau tanya apa beda suke dan selem? Selem dan demos. Selem itu pikiran perasaan. Suke itu jiwa. Sama. Ya. Tapi kualitas dari suke itu, kualitas dari selem itu ada di dalam demos. Ya. Sebenarnya selem atau jiwa itu sama dengan suke, jiwa sama dengan selem. Ya. Tapi nanti dijelaskan secara terperinci supaya lebih jelas. Untuk sementara saya jawab sama. Memang unsurnya sama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan kami sebagai berikut. Banyak orang Kristen yang tidak atau kurang berjuang untuk mengerjakan keselamatannya. Karena merasa sudah cukup asal bisa mendapatkan hak seperti orang non-Kristen yang diterima sebagai anggota masyarakat LB3. Mohon penjelasan Pak Eras. Wah, saya sudah menjelaskan dari tadi ini pertanyaan ini. Orang yang tahu kalau dia diprogram untuk menjadi sempurna seperti Bapa, lalu tidak mau, itu sama juga melawan Allah. Tapi tingkat perlawanannya seberapa, masing-masing orang itu berbeda, nanti kita lihat di dalam pengadilan Allah. Oke, Salam Pak Eras, kebangkitan yang dimaksud Kolose 3 ayat 1 terjadi kapan? Sebenarnya ini tidak secara harafiah. Kolose pasal 3 ayat 1, karena kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya oleh kebangkitan Yesus kita hidup baru. Roma pasal 6 ayat 4, ini bukan kebangkitan fisik, ini kebangkitan rohani. Dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kamu hidup penuh pengharapan, kamu tidak boleh lagi hidup sama seperti kemarin yang tidak punya pengharapan, yang fokusnya hanya kepada perkara-perkara dunia. Ya. Dia bangkit dari kubur, kamu dientaskan dari cara hidup yang lama, cara hidup yang tidak memiliki harapan untuk hari esok. Maka carilah perkara yang di atas. Ini bukan kebangkitan secara fisik, tapi kebangkitan secara rohani. Atau ini sebuah kiasan atau figuratif. Puji Tuhan. Salam Pak Erastus, saya peserta IBC dari Malang, ya dari 0822 3023. Saya mau bertanya tentang keselamatan di luar Kristen, di mana mereka yang baik bisa menjadi anggota masyarakat. Bolehkah Bapak menjelaskan di mana ayat firman Tuhannya? Waduh, saudara Ibu, tolong dibaca. Aduh Ibu tolong ikuti keselamatan luar Kristen yang 5 pertemuan itu. Kalau dipandang masih belum lengkap, nanti akan saya tambahkan lagi ya keselamatan di luar Kristen. Supaya lebih lengkap, ini sudah jadi heboh di mana-mana. Saya akan mengulangi lagi untuk bagian-bagian yang tidak jelas. Terima kasih Ibu Maudi. Ikuti dulu ya seminar di Ekumene Bible Course keselamatan di luar Kristen supaya nanti lebih lengkap. Saya akan tambahkan kalau kurang. Salam Pak Eras ya dari NTT ini. Kupang 0821 12 17 0 dan seterusnya.
Sungguh pengajaran Bapak sangat memberkati saya. Saya menjadi asing di tempat saya, di mana lingkungan yang orang-orangnya jauh dari Tuhan. Ketua majelis gereja saya yang selalu berkata kotor, anggota majelis suka berjudi, dan lingkungan yang jika ada kematian dan acara duka dan syukuran. Oh, judi pada waktu lingkungannya ada kematian dan syukuran. Selalu menjadi arena judi dan mabuk-mabukan. Terus terang saya juga dulu merasa hal itu biasa. Tetapi sungguh setelah mendengar khotbah Bapak, dan saya hanya berhenti mendengar khotbah Bapak jika HP baterai saya mati. Tidur atau lagi berbicara jika itu penting, baru dimatikan. Jadi dengar terus ya. Jadi saya jadi kurang semangat ke gereja saya. Saya ingin dengan sangat seluruh doktrin dan spirit Bapak mengasihi Tuhan dan masuk sepenuhnya ke saya. Seperti seluruh isi pikiran Bapak masuk ke saya. Sungguh saya ingin tenggelam seperti Bapak walaupun saya masih sangat jauh dari Bapak. Enggak lah, belum jauh-jauh amat kali ya. Apa yang harus saya sikapi terhadap gereja dan lingkungan saya? Mohon bantuan agar saya tenggelam dalam doktrin dan pengajaran Bapak. Walau teman dan grup gereja saya mengatakan Bapak sesat. Saya tidak peduli karena saya tahu bukan hanya sekedar merasa saya berubah, tapi saya jelas mengalami perubahan serta telah mengalami betapa sakitnya jiwa ini bila melakukan kesalahan sungguh. Dan benar saya mendapat kado terindah dari Tuhan di saat istri pergi meninggalkan saya dan ketiga anak saya yang masih sudah 3 tahun yang lalu meninggalkan saya dan ketiga anak saya yang masih SD 3 tahun yang lalu. Di saat itu tanpa sengaja saya mendengar khotbah Bapak sampai saat ini. Sungguh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Ira, salam LB3. Kayaknya saudara ini harus diperhatikan ya. Kuat ya Pak, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Bapak ya untuk bisa melewati hari-hari yang sulit ini. Pasti Tuhan akan menolong Pak ya. Kami bisa ikut mendampingi Bapak dalam kondisi atau keadaan ini. Banyak sahabat-sahabat saya di Kupang, banyak. Ya di antaranya Johnny Kilapong, ya. John Tafuli, Pendeta Johnny Kilapong, dan lain-lain ya. Oke, 0812 2370 sekian Ana dari House of Truth Bandung. Salam Pak Eras, terima kasih banyak Pak untuk pengajaran firman-firmannya selama ini. Khotbah-khotbah Bapak sungguh memberkati saya, mengubahkan cara berpikir agar hidup fokus pada langit baru, bumi baru. Terus berjuang untuk hidup berkenan bagi Bapak di surga, meskipun masih sering jatuh bangun. Pak Eras, saya mau bertanya, berkaitan dengan penjelasan Bapak tentang 6 kelompok orang yang Bapak jelaskan pada pertemuan Ekumene Bible Course yang ketiga, dengan tema keselamatan luar Kristen, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020. Pertanyaannya, apabila orang yang dilahirkan di keluarga Kristen, dididik secara Kristen, namun seiring perjalanan waktu dia menerima input masukan yang salah tentang kekristenan, sehingga pada akhirnya memutuskan untuk pindah agama, namun tidak menolak, tidak memusuhi Yesus, orang Kristen. Tidak memusuhi Yesus dan tidak menolak dan memusuhi orang Kristen. Tidak memusuhi orang percaya. Dia masuk kelompok yang mana ya Pak? Sebenarnya orang ini termasuk kelompok yang bisa masuk kelompok yang ketiga. Dia menjadi jahat terhadap diri Yesus sendiri. Dan orang yang sampai meninggalkan Kristus, biasanya Anda melihat saja aspek psikologinya jadi aneh. Tetapi tidak semuanya begitu. Kita tidak tahu penyebab dia keluar dari Kristen apa, sampai berapa tingkat penolakannya terhadap Yesus. Jadi ini termasuk individu yang harus istimewa, khusus yang tidak bisa kita nilai dengan mudah. Pasti termasuk salah satu ini. Ya, pasti termasuk salah satu ini. Ya.
Dan ini belum selesai percaturannya, apakah nanti dia bisa balik atau tidak. Dalam ceramah itu, seminar itu, saya mengucapkan satu kalimat, ingat, paling tidak 6. Berarti ada kemungkinan kasus-kasus khusus seperti ini. Tapi saya sudah mengatakan paling tidak 6. Jadi pasti juga ada kasus-kasus khusus. Tapi pasti akan dimasukkan di antara ini. Pasti akan dimasukkan di antara ini. Oke, terima kasih. Dari Papua 0 kilometer Maroke. Waduh, 0821 9951 sekian-sekian. Maaf kalau saya bertanya lagi seiring dengan diisinya hidup saya dan keluarga dengan firman Tuhan yang Bapak sampaikan lewat khotbah, baik di gereja Instagram, live streaming. Pengajaran yang bisa menjawab makanan rohani setiap orang. Saya beberapa kali ikut ibadah PA, seminar di Arta Gading, ya, di Jakarta. Bahkan di Nginden, Surabaya ada ikut 4 kali ajak saudara-saudara. Yang menggetarkan saya ketika suami istri ikut yang judulnya Finishing Well dengan usia yang sudah 60 tahun ke atas. Pernah kami bikin acara itu ya, Finishing Well, untuk orang-orang tua. Dan kami terus berusaha berubah. Selama pandemi ini kami ikut ibadah live dan Ekumene Bible Course. Pertanyaan saya, di Alkitab tertulis hanya ada 2 jalan, tempat lebar dan sempit, atau surga dan neraka yang tempat orang menjadi masyarakat. Itu namanya apa ya Pak? Apakah itu yang disebut pelataran? Tidak. Ketika bicara lebar dan sempit hanya dibedakan bahwa ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Adapun surga bagaimana tingkatannya memang tidak dijelaskan di situ. Jadi itu pasti dijelaskan di ayat yang lain dan sudah saya jabarkan. Ya, kalau di pelataran ruang maha suci saya tidak mengikuti itu dan tidak menggunakannya. Ya, di kabar mempelai atau pelajaran kabar mempelai sering itu diajarkan. Kalau saya tidak mengikuti itu. 2, apakah orang yang sudah meninggal beratus-ratus berpuluh-puluh tahun lalu harus menunggu sampai akhir zaman baru dihakimi, sementara manusia beranak cucu terus? Oh ya, kalau sudah meninggal nggak ada perjalanan waktu seperti kita, jadi nggak masalah. Tidak ada perjalanan waktu seperti kita. Apa nggak bosan Pak? Ya tentu di luar waktu ya kita tidak tahu. Tapi menurut saya tidak mungkin mereka jadi jenuh kalau mereka di tempat yang nyaman atau di Firdaus. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ketika di surga kerajaan Bapa dan tempat anggota masyarakat. Di tempat sebagai anggota keluarga kerajaan dimuliakan bersama Yesus, kita memerintah, kita mengatur masyarakat. Masyarakat diatur. Untuk apa? Seperti bumi ini dengan segala kesibukan hidup yang ada. Ya, indah sekali. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Setelah mati, tubuh kan kembali ke tanah, roh kembali kepada Tuhan. Jiwa kita kemana Pak? Nah ini luar biasa pertanyaan ini. Dalam penjelasan mengenai struktur permanen manusia, saya menjelaskan bahwa roh itu pusat kehidupan juga tersimpannya nurani. Jiwa itu mediasi antara tubuh, lingkungan dengan manusia batinia. Jendelanya mata dan telinga. Jiwa itu menerima input, mengolah apa yang dia terima. Dan yang dinilai baik, memiliki value yang baik, dimasukkan ke dalam roh. Dalam roh di mana ada nurani. Nah, ketika masih kecil, nuraninya belum memiliki value, tidak bisa menilai, dia diisi. Itu membangun value. Tapi kalau sudah terbangun value, apa yang masuk dalam jiwa mulai dipilih. Apa yang boleh masuk, apa yang tidak. Jiwa kita itu terkait dengan daging. Kalau ketika tubuh nanti dikubur, yang utuh itu rohnya. Tetapi apakah unsur jiwanya tidak ada? Nah ini jadi masalah. Kita tidak boleh membagi-bagi manusia dalam kapling-kapling karena manusia itu sebuah totalitas personalitas. Tetapi yang saya pahami ada bagian jiwa yang hilang, yang terkait dengan daging, ada jiwa yang menyatu dengan roh yang akan mendapat tubuh baru di kekekalan nanti. Ya, luar biasa.
Hanya itu yang saya bisa jelaskan karena perlu waktu ada gambarnya ya. Kalau yang saya pahami, jiwa yang terkait dengan kenapa jiwa masih bersisa? Karena dalam jiwa itu ada pikiran dan perasaan. Tapi yang terkait dengan daging, yang terkoresponden dengan daging akan putus. Tapi nanti diberi tubuh baru terkoresponden lagi dengan tubuh yang baru. Mantap. Oke. Mohon pencerahan, maklum umur dan lanjut usia. Oh enggak, Bapak pinter ini. Saya nggak lihat Bapak itu lanjut usia atau tidak, tapi Bapak itu pinter. Terima kasih Tuhan Yesus memberikan kekuatan, sukacita, dan sejahtera untuk Bapak dan keluarga dalam pelayanan. Terima kasih Pak. Oke. Oke, 0821 9987 dan seterusnya. Salam, selamat Pak Eras. Saya sangat diberkati dengan khotbah-khotbah Pak Eras. Semua yang saya terima dan mendengar khotbah Bapak di YouTube itu sangat menguatkan saya. Saya baru mendengar khotbah Pak Eras kira-kira bulan Mei. Bulan Mei itu Mei, Juni, Juli. 3 bulan ya. Memang sebelum mendengar khotbah Pak Eras, saya sering untuk mendengar khotbah-khotbah di YouTube, membaca Alkitab dan ada jam-jam doa Pak. Tapi waktu saya lihat khotbah Pak Eras, seperti ada kebenaran yang murni dan tidak bisa dibantah dengan nurani saya Pak. Saya jadi lebih giat lagi untuk mencari Tuhan dan mau mengenal Dia, mengenal Tuhan lebih lagi Pak. Kadang saya merasa gentar dengan hidup saya. Sampai suatu pagi saya merasa bahwa diri saya seperti keluar dari jiwa saya Pak. Saya menangis sampai terseduh-seduh. Ya. Saya ingin tanya Pak, apakah wajar saya meninggalkan jiwa saya Pak? Loh, maksudnya apa? Apakah wajar saya merasa seperti meninggalkan jiwa saya Pak? Wah, saya tidak tahu proses meninggalkan jiwa ini apa ini. Ini usia 31 tahun. Mungkin pengalaman yang hebat ya. Saya merasa rohnya atau jiwanya diangkat ya. Ya bisa saja terjadi karena Tuhan itu bisa saja mengizinkan hal-hal di luar pengalaman orang. Karena Tuhan itu transempiris. Di luar pengalaman. Bolehkah saya berbicara tentang kebenaran kepada orang-orang yang saya kenal? Karena hati saya terasa meluap-luap seperti ingin berkata-kata Pak. Oke, hati-hati berkata-kata, bukan tidak boleh. Jangan membuang mutiara kepada babi. Anda bicara kepada orang yang tidak tepat malah direndahkan, dilecehkan, dan kebenaran itu dibuang. Diinjak-injak. Lebih baik Anda bersikap santun, baik, menjadi berkat. Ada waktunya nanti Anda akan diberi Tuhan kesempatan bicara. Kalau Tuhan belum beri kesempatan, jangan bicara. Hati saya merasa duka cita Pak, tertekan dengan hidup ini. Apakah ini wajar Pak? Wajar bagi anak Allah. Karena saya juga sering begitu. Melihat hidup ini luar biasa. Susah saya. Ya melihat banyak orang yang akan binasa. Sedih. Jika mendengar lagu Pak Eras pulang, saya ingin bertemu dengan Yesus dan segera meninggalkan dunia. Tapi saya kadang rasa takut belum sesuai dengan yang Tuhan mau Pak. Ya jangan dulu. Hidup kita harus tidak bercacat, tidak bercela dulu. Lalu setelah itu kita harus sungguh-sungguh. Apa? Melakukan pekerjaan Bapak. Menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Kan Anda belum menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Jadi jangan buru-buru. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Ya kita pulang bersama nanti ya bro. Oke. Nanti kita pulang bersama. Oke. 0817 767 sekian. Salam Pak Era, saya mau tanya. Papa anaknya Rabu minggu lalu sakit parah. Tidak bisa buka mulut, leher jamuran dan minta saya ke rumahnya. Mau ketemu saya terakhir kali dan saya datang. Ada istrinya yang beragama lain dan anak-anaknya dan anak-anak saya. Papa anak saya minta saya doa penyerahan dan sudah siap kembali ke kemuliaan Allah.
Dia bilang saya doa penyerahan dan saya bilang sama Tuhan jika Tuhan mau ambil dia sudah siap dan mohon pengampunan. Jadi ibu ini ditinggal suaminya nikah lagi dengan agama lain dan ibu ini punya nama anak A anaknya. Jadi manggil papanya, ini nama papanya. Jika Tuhan mau kasih kesempatan hidup untuk bertobat balik ke Tuhan, bawa istrinya agama lain dan anaknya. Jika Tuhan mau kasih kesempatan hidup untuk bertobat, dia akan balik dan bawa istrinya menjadi orang Kristen. Setelah itu besok dibawa ke rumah sakit, terus amputasi kakinya yang satu lagi. Oh, 3 tahun yang lalu sudah diputus, jadi dua-duanya kakinya dipotong ini. Dan sampai hari ini pria itu masih dirawat di rumah sakit itu. Yang saya mau tanyakan, suaminya ini bisakah masuk ke dunia akan datang? Sedangkan dia bilang dia sudah minta ampun dan mau kembali ke kemuliaan Allah. Kalau masuk kemuliaan Allah saya nggak yakin ya. Kalau menjadi masyarakat mungkin masih bisa. Tapi saya juga tidak yakin pria yang mengkhianati istri kawin lagi dengan agama lain. Tetapi ya saya tidak tahu, mungkin saja pria ini masih berkesempatan ya, bisa saja ya. Kalau dia bertobat sungguh-sungguh dan menyadari salahnya. Tapi saya bukan Tuhan, saya tidak tahu. Jawabnya saya tidak tahu. Kepada ibu yang memberikan pertanyaan ini, doakan terus, gumuli terus. Saya salut sama ibu nih. Dia tidak ada dendam tuh kelihatannya. Tulus itu kayaknya ya. Roh saya mengatakan tulus nih ibu. Layani bu, ya udah relakan dia punya istri lagi. Ya udah. Dia kalau mau bertobat mau bawa istrinya. Ini kan bahasa-bahasa orang yang rela ya suaminya menikah lagi. Ibu itu mulia dan ibu pasti masuk kerajaan surga. Udah, ketemu lagi nanti di episode mendatang. Tuhan berkati.